1 Juli 2026, Indonesia resmi menjalankan program B50. Banyak investor langsung berpikir, ini kabar baik untuk saham sawit, dan market juga langsung memberikan reaksi positif. Padahal menurut kami, tidak semua perusahaan diuntungkan loh dari program B50 ini. Di video ini, kita akan membedah industri sawit dan menjelaskan hanya beberapa perusahaan saja yang bisa diuntungkan dari program B50 ini. Let's think. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Hingga saat ini, sekitar 60% konsumsi sawit dunia masih untuk industri makanan. Sisanya sekitar 40% untuk kebutuhan non-makanan. Tapi porsi ini yang memiliki pertumbuhan paling cepat. Salah satu penyebabnya adalah biodiesel. Banyak negara mulai mencampurkan biodiesel ke solar untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Ini sumber permintaan baru yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah dialami di industri sawit sebelumnya. Indonesia paling agresif untuk menjalankan program ini. Programnya mulai dari B2,5 di tahun 2007, lalu naik bertahap ke B20, B30, B40, dan 1 Juli 2026, B50 resmi diimplementasikan. Artinya, separuh dari solar yang kita pakai akan berbasis biodiesel sawit per Juli 2026 ini. Sekarang, coba kita lihat dari sisi lain. Siapa yang nyediain CPO-nya? Ini bagian yang sering dilewatin oleh kebanyakan orang. Semua ngomongin demand-nya akan naik, tapi jarang yang notice, supply-nya diem di tempat. Data dari Kementerian dan BPS menyebutkan, luas lahan sawit yang ada di Indonesia itu sekitar 16,8 juta hektar. Lalu pertumbuhannya, dulu di periode 1998 hingga 2017, lahan sawit itu tumbuh sekitar 6,3% per tahun. 10 tahun terakhir, laju ekspansinya turun jadi cuma 4,9% per tahun. Dan makin kesini, makin melandai. Sebagian bahkan menyebut, luasnya relatif stagnan. Lalu, kenapa bisa begitu? Karena lahan baru semakin terbatas. Ada aturan soal deforestasi. Dan yang paling penting, pohon sawit itu butuh waktu sekitar 3-4 tahun sebelum bisa produktif menghasilkan buah. Jadi, walaupun hari ini ada yang tanam kebun baru gede-gedean, hasilnya baru kelihatan beberapa tahun lagi. Bukan sesuatu yang bisa di-switch on begitu B50 jalan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAKPI itu bilang, produksi sawit nasional relatif stagnan dalam 5 tahun terakhir. Dan tren ini kemungkinan akan terus berlanjut. Produktivitas per hektar Indonesia juga masih kalah dari Malaysia. Karena banyak tanaman tua yang belum diremajakan. Dan program peremajaan sawit rakyat jalannya begitu lambat. Jadi gini simpelnya, demand naik cepat karena kebijakan, supply naik lambat karena keterbatasan fisik lahan dan umur tanaman. Dua kecepatan yang beda ini yang menentukan siapa yang untung. Menurut kami, kenaikan konsumsi crude palm oil atau CPO untuk biodiesel berpotensi menekan ketersediaan pasokan buat ekspor dan bisa mendorong harga CPO naik cukup signifikan. Proyeksi harga CPO 2026 memang masih bervariasi. Ada yang bilang di sekitar 4.100 hingga 4.400 ringgit Malaysia. Ada yang bilang juga bisa sampai 4.800 ringgit per ton kalau supply makin ketat. Tapi, arah ceritanya sama. Dengan tambahan demand 5,3 juta ton dari B50, sementara produksi cuma tumbuh di bawah 1% per tahun. Seharusnya tekanan ke harga itu ke atas dan bukan ke bawah. Nah, disinilah pertanyaan pentingnya muncul. Kalau harga CPO naik karena B50, siapa yang paling menikmati kenaikan itu? Rantai industri sawit itu simpelnya ada 3 lapis. Pertama, upstream, atau perusahaan perkebunan yang punya kebun dan menghasilkan tandan buah segar atau TBS. Yang kedua, midstream, pabrik pengolahan yang mengubah TBS jadi CPO.
Dan yang ketiga, downstream. Refinery biodiesel yang mengolah CPO jadi bahan bakar campuran dan turunan lainnya. Sekarang, coba kita bedah satu-satu. Siapa yang paling kena manfaat dari harga CPO yang akan naik ini? Dari sisi upstream atau perkebunan, ini yang paling langsung bisa diuntungkan. Kenapa? Karena harga jual mereka, harga TBS, mengikuti harga CPO. Tapi, biaya produksi mereka, biaya rawat kebun, pupuk, tenaga kerja, itu relatif tetap. Gak naik secepat harga jual. Ini klasik, revenue naik, cost jalan di tempat, tapi profit yang paling diuntungkan. Di sini ada contoh perusahaan seperti TAPG, DSNG, dan Ali. Sementara di sisi midstream atau pabrik pengolahan CPO, banyak perusahaan lagi ekspansi kapasitas pabrik pengolahannya. Tapi masalahnya, kapasitas pabrik naik, sementara pasokan TBS yang bisa diolah nggak nambah secepat itu, karena balik lagi ke masalah suplai lahan tadi. Efeknya, perusahaan-perusahaan ini malah rebutan bahan baku, dan harga beli TBS ke petani jadi ikut terkerek naik. Jadi, mereka justru kena tekanan dari sisi cost, bukan cuma menikmati harga jual yang ikut naik. Di sini ada contoh perusahaan seperti STAA dan LSIP. Lalu untuk di sisi downstream atau refinery biodiesel, ini yang paling menarik. Model bisnis refinery itu marginnya udah dipatok oleh pemerintah lewat formula harga. Simpelnya gini, harga CPO ditambah sekitar $85 per ton sebagai biaya pengolahan. Artinya, mau harga CPO naik setinggi apapun, margin per liter biodiesel mereka relatif tetap segitu-gitu aja. Yang bikin mereka untung bukan kenaikan harga CPO, tapi kenaikan volume produksi biodiesel yang bisa mereka salurkan. Selama kapasitas produksinya cukup buat memenuhi permintaan B50, mereka tetap untung. Tapi dari sisi volume dan bukan dari sisi harga. Di sini ada contoh perusahaan seperti TBLA dan SMAR. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, demand CPO naik struktural karena B50, sementara suplainya dibatasi oleh lahan dan umur tanaman yang nggak bisa dipercepat. Kombinasi ini mendorong harga CPO dan TBS naik. Yang paling menikmati kenaikan harga ini adalah perusahaan perkebunan sawit atau sektor upstream. Karena revenue mereka naik mengikuti harga, sementara cost produksinya relatif stabil. Pabrik pengolahan CPO tetap dapat untung dari ekspansi volume, tapi juga kena tekanan cost karena rebutan bahan baku. Refinery biodiesel untung dari volume penyaluran, bukan dari kenaikan harga CPO, karena marginnya sudah dipatok oleh pemerintah. Jadi, kalau kalian pikir semua perusahaan sawit bisa diuntungkan dari program B50 ini, jawabannya nggak semua. Tapi yang paling tepat adalah perusahaan di lapisan mana yang bisa diuntungkan dari program B50 ini. Nah, menurut kalian, emiten di lapisan mana yang paling siap manfaatin momentum B50 ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video Think berikutnya.